Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Pradita Ananda dengan NIM 19233050 dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arti penting SPT, definisi SPT, fungsi SPT, jenis SPT, ketentuan pokok SPT, dan sanksi terkait SPT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arti penting SPT. Sebuah pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak sangatlah penting sebagai sarana mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Melalui pelaporan SPT tahunan, tiap wajib pajak bisa mengetahui berapa kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan, PPH sendiri memiliki batasan waktu tersendiri. Pelaporan untuk SPT tahunan orang pribadi atau PPH 21, batas waktu pelaporannya paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yaitu sampai 31 Maret. Sedangkan untuk SPT tahunan badan usaha atau PPH 22, batas waktu pelaporannya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 31 April. Definisi SPT. Apa itu SPT? SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan sebagai laporan pajak oleh wajib pajak. SPT ini digunakan untuk melaporkan setiap perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak bersangkutan, baik untuk orang pribadi atau badan. Fungsi SPT. Fungsi yang dimiliki oleh surat pemberitahuan ini bisa meliputi untuk bagi wajib pajak. Bagi setiap wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya, yaitu pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut oleh pihak lain serta penyetorannya. Yang keempat, bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, surat pemberitahuan ini memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditujukan dalam rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan. Ada jenis-jenis SPT. SPT itu ada dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari pajak penghasilan PPH pasal 21, PPH pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, PPH pasal 25, 26, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, pajak pertambahan nilai, dan pajak atas penjualan barang mewah, dan pemungut PPN. Kalau SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770S. Di sini ada ketentuan pokok SPT-nya, dan saya akan menjelaskan tentang sanksi terkait SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, Rp1.000.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, Rp100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.